بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى: الترتيب بين الأدلة، menertibkan di antara dalil-dalil yang ada. Beliau bahwa bab ini digunakan di dalam hal mentarjih apabila terdapat dua dalil yang kelihatan bertentangan, yang ketika hendak dijamak tidak memungkinkan untuk dijamak. Naam. Dan ketika hendak dihukumi nasikh dan mansukh tapi tidak diketahui tarikh sejarahnya, sehingga diharuskan untuk menempuh cara yang ketiga, yaitu tariqatut tarjih di antara dua dalil tersebut. Maka di dalam bab ini akan disebutkan cara-cara di dalam mentarjih, ya, yang mana yang dirajihkan di atas yang lain apabila memang itu mesti untuk ditempuh. Dan cara-cara mentarjih itu sebenarnya banyak sekali. Ada yang sahih, ada pula yang terjadi padanya khilaf, pembicaraan, dan Abdurrahim Al-Hafidh Abdurrahim Al-Iraqi itu menyebutkan, kalau tidak salah 100 lebih maslak min masalik tarjih di dalam kitabnya Taqyid wal Idah. Nah, idza ittafaqatil adillatu sabiqah, apabila sepakat dalil-dalil yang terdahulu, Alkitab was sunnah wal ijma' wal qiyas, ala hukmin, terhadap satu hukum, ya, awin farada ahaduha min ghairi mu'aridin, ataukah bersendiri salah satunya, yani terdapat hukumnya dalam kitab atau dalam sunnah atau di dalam ijma' atau dalam qiyas, tanpa ada yang mu'arid, tidak ada yang bertentangan dengannya, wajib itsbatu, wajib untuk ditetapkan.
Sini menunjukkan bahwa terkadang satu hukum itu ditetapkan berdasarkan kitab wal sunnah wal ijma' wal qiyas, atau berdasarkan alkitab wal sunnah wal ijma'. Terkadang berdasarkan alkitab wal sunnah saja, terkadang berdasarkan alkitab saja, ataukah sunnah saja, atau ijma' saja, atau qiyas saja. Nah, maka selama tidak ada yang bertentangan, maka wajib untuk ditetapkan. Nah, tentang as-salah, wajib itsbatuhu bil kitab was sunnah, ya, salat 5 waktu, al-ijma'. Nah, tentang al-yaumul akhir, isbatnya dengan apa? Al-kitab was sunnah wal ijma' wal qiyas. Nah, as-siyam bil kitab was sunnah wal ijma'. Nah, syahr Ramadan, ya, tentang taghayyur, taghayyur al-ma' bin najasah hatta yataghayyara launuhu أو طعمه أو ماذا ريحه، فوجب إثباته بالإجماع. نعم، لأن السنة ثبت بذلك حديث ضعيف. وهكذا الرجم ثبت بماذا؟ الرجم، حكم الرجم ثبت بماذا؟ بماذا؟ بالكتاب والسنة والإجماع، إلا أن في الكتاب قد نسخ. نعم، وهكذا. Wa in ta'aradat, nah, kalau terjadi kontradiksi, pertentangan, wa amkanal jam'u, tapi memungkinkan dijamak, wajib al-jam'u. Karena al-jumhur yaquluna fi qa'idatihim madza? لماذا يجب الجمع؟ إعمال الدليلين أولى من إهمال أحدهما. Apa jawaban tuan? Pada diamalkan sere-seren. Nah, jadi diamalkan dua-dua dalil itu lebih utama. Nah, daripada dibuang, disia-siakan, ya, makna dari salah satunya. Fahimtum ya ikhwan? Wa illam yumkinil jam'u umila bin naskhi. Kalau tidak mungkin dijamak maka dengan nasakh. In tammat syurutuh, apabila sempurna syarat-syarat nasikh dan mansukh. Ya. Wa minha la budda min ilmi tarikh. Nah, al-mutaqaddim min al-mutaakhir. Wa illam yumkinin naskhu wajib at-tarjih. Kalau ternyata tidak bisa juga dinasakh, untuk menetapkan hukum nasikh wal mansukh, wajib untuk ditarjih bainal adillah.
Ya. Maka ini maslak min masalik tarjih. Beliau akan menyebutkan cara-cara di dalam mentarjih. Bagaimana cara kita mentarjihkan kalau memang itu dibutuhkan. Fayurajjahu minal kitab was sunnah. Maka dirajihkan dari Al-Quran dan Sunnah an-nassu ala zahir. Nas lebih didahulukan daripada zahir. Kenapa ikhwan? Karena nas la yahtamilu illa makna wahid. Ya kan? Sedangkan zahir ar-rajih ma'a dhiddi marjuh. Ma yahtamilu rujhan ma'a dhiddi al-marjuh. Yani ada kemungkinan, walaupun zahir demikian, tapi ada kemungkinan makna yang lain, marjuh. Nah, ya. Maka nas didahulukan karena tidak ada ihtimal yang lain. Paham ya, ikhwan? Wal-zahir alal muawwal. Yang zahir, nas yang zahir lebih didahulukan daripada yang ditakwil. Karena takwil sudah menyimpang dari apanya, ikhwan? Yang zahir, ya kan? Maka harus didahulukan yang zahir. Nah, ma yatabadaru ila dhihn idza dzukira syai'un min dzalik wal mantuqu 'ala al mafhum. Dan harus didahulukan nas yang mantuq daripada mafhum. Mantuq itu adalah yang tersurat di dalam satu nas. Sedangkan mafhum adalah yang tersirat. Nah, gitu. Ya. Ada yang tersurat, ada yang tersirat. Nah, didahulukan yang bentuk. Nah, ya. Wal muthbit 'ala nafi. Yang menetapkan lebih didahulukan daripada yang menafikan. Nah, dalam pembahasan kitab-kitab usul fikih yang besar terkadang dicontohkan ya masing-masing. Al-muthbit 'ala nafi. Seperti misalnya perselisihan sahabat. Ada yang menetapkan bahwa Rasulullah kencing berdiri, ada yang mengingkari, meniadakan. Dua-duanya thiqah. Maka dalam hal ini madza ikhwan? Yang menetapkan lebih dahulukan karena yang menetapkan ada tambahan ilmu. Naam. Wan naqilu anil asli 'alal mubqa 'alaihi. Dan yang memindahkan dari hukum asal daripada yang tetap di atas hukum asalnya. Lianna ma'an naqil ziyadata ilmin. Sebab yang memindahkan dari hukum asal punya tambahan ilmu. Ya. Ada tambahan ilmu. Kalau ditempuh maslakut tarjih,
Ya, di antara para ulama ada yang menempuh maslakut tarjih tentang hadis man massa dzakara falyatawadda dengan hadis Talaq bin Ali nama huwa bid'atun minka. Kita sudah sebutkan dahulu bahwa di antara mereka ada yang mengatakan yang rajih yang mana, ikhwan? Hadis yang mana? Hadisnya Busra. Man massa dzakarahu. Karena kalau kembali kepada hukum asal, batal wudu apa enggak? Hukum asalnya. Batal wudu apa tidak batal wudu? Hah? Hukum asal dari sesuatu. Kita menghukumi sesuatu itu batal wudu atau tidak? Kalau batal ya. Hukum asal batal. Gimana? Ya, hukum asalnya tidak batal. Ya kan? Kecuali apabila ada sesuatu yang meyakinkan atau dalil. Hadis Talaq bin Ali tetap pada asalnya, ya kan? Tidak membatalkan wudu. Hadis Busra memindahkan dari hukum asal, yaitu menjadikan wudunya batal. Maka batal wudu. Wal 'amul mahfuz wa huwa alladhi lam yukhassas ala ghairil mahfuz. Umum yang umumnya terjaga karena tidak ada yang mengkhususkan, itu lebih diutamakan daripada yang tidak terjaga keumumannya. Ya, sama seperti contohnya apa, ikhwan? Siapa yang masih ingat hadis tentang tahiyatul masjid? Keumumannya mahfuz, terjaga. Sedangkan hadis la salata ba'da salatil asr, la salata ba'da salatil subh hatta tatlu asy-syams hatta taghrub asy-syams, keumumannya sudah dikhususkan oleh dalil-dalil yang lain. Sehingga keumuman yang terdapat pada hadis Abi Sa'id Al-Khudri tersebut dhaif, sehingga mudah untuk menerima pengkhususan. Sedangkan keumuman hadis tahiyatul masjid qawi, li'annahu mahfuz wa lam ya'ti fihi ma yudha'ifu atau yukhassisu. Naam. Kemudian wa ma kanat sifatul qabul fihi akthar ala maduna. Apa-apa yang sifatul qabul, sifat-sifat diterimanya riwayat itu lebih banyak daripada selainnya. Contohnya apa ya, kawan? Kemarin sudah. Ya ayyuhan nas, inna minkum. Ada ya, kawan? Kemarin sudah kita lewati. Nah. Ya. Hadis Maimunah. Anna Nabi SAW tazawwajaha wa huwa halal. Sifatul qabul lebih banyak dari sisi kuat, kemudian dikuatkan dengan riwayat yang lain. Ya, sedangkan hadis Ibnu Abbas bersendiri beliau. Nah. Sebagian juga menyikapi hadis Talaq bin Ali demikian, bahwa hadis Busra lebih sahih, lebih banyak yang mensahihkan, sedangkan hadisnya Talaq lebih sedikit, bahkan ada yang melemahkan, riwayatnya lebih sedikit. Yang berikutnya wa sahibul qissati ala ghairi, pemilik kisah daripada yang lainnya.
didahulukan sahibul qissah daripada yang lainnya. Nah, ya, sebab terkadang ya kawan, seorang yang mengalami kisah itu, dia lebih mencermatinya, dia lebih menghafalnya, dia lebih menekuninya daripada yang bukan sahibul kisahnya, yang ada kemungkinan dia meriwayatkan pula dari yang lain. Nah, ya, bahkan terkadang riwayat yang dari seorang perawi yang dhaif, ya, lalu dia menceritakan suatu kisah, cerita yang dia hadir, ya, pada cerita tersebut. Nah, maka hadisnya diterima sebagaimana dikatakan oleh Imam Ahmad, sebab sahibul qissah walaupun dia seorang perawi yang jelek hafalannya, tapi dalam hal apabila terjadi kisah, dalla ala annahu hafizah, menunjukkan bahwa beliau menghafalnya. Ya. Nah, dan itu secara wakil pun terjadi. Nah, bahwa biasanya pemilik kisah itu kuat di dalam menghafal kejadian dan lain-lainnya. Banyak betul masalah ikut tarjih. Ini hanya disebutkan segelintir di antara sekian banyak. Wa yuqaddamu minal ijma' al-qat'i ala dhanni. Didahulukan ijma' yang qat'i, yang jelas penukilan ijma'nya, daripada yang dhanni. Wa yuqaddamu minal qiyas al-jali ala al-khafi. Didahulukan dari qiyas, ya, qiyasul jali, yang qiyas yang betul-betul menafikan al-fariq, binafil fariq bainal asli wal fara'. Nah, dari qiyas-qiyas yang jali itu jelas didahulukan daripada yang khafi, yang tidak jelas illahnya. Nah, dan ini adalah ringkasan. Lebih dari itu disebutkan oleh al-usuliyun. Nah, di dalam kitab-kitabnya lebih daripada ini, lebih banyak. Ya, termasuk yang kita sebutkan tadi al-Iraqi, itu sampai menyebutkan kurang lebih 100 masalikut tarjih. Al-Mufti wal Mustafti. Sekarang kita masuk kepada pembahasan yang ketiga dari pembahasan usulul fiqh, bi'tibar annahu laqabun ala fannin muayyan. Sebab usul fikih itu pengertiannya apa ya Fauzan? Kelihatannya sudah agak lupa. Apa itu pengertian usul fikih? Sebagai laqab terhadap ilmu tertentu. Wa madza ya Abdul Majid? أدلة الفقه الإجمالية كيفية الاستفادة منها حال المستفيد. أحسنت. Ini yang dibahaskan 3. Al-adillatul ijmaliyah. Sudah kan? Dalil-dalil ijmali yang kita pelajari ini semua. Al-amru yaqtadil wujub, an-nahyu yaqtadil tahrim. Al-amru يقتضي الوجوب والفورية، النهي يقتضي التحريم،
wal fasad, dan seterusnya. Wa kaifiyatul istifadati minha, cara kita istifadah. Bagaimana kalau terjadi ta'arud, kalau tidak terjadi ta'arud? Kaif nurajjih bainal adillah, istifadah kan? Yang ketiga sekarang, halil mustafid. Keadaannya orang yang akan menerima, mengambil faedah. Dalam hal ini seorang mujtahid atau mufti. Lalu biasanya kitab-kitab usul fikih pada akhir pembahasan diakhiri dengan pembahasan yang menjadi lawan ijtihad, yaitu apa? Taqlid. Siapa itu muqallid? Al-mufti wal mustafti, si mufti dan si penanya. Al-mufti huwal mukhbiru an hukmin syar'i. Mufti adalah yang mengabarkan tentang hukum syar'i. Dia mengabarkan tentang hukum syariat. Ya, menyampaikan. Al-mustafti huwa sa'il, yang bertanya an hukmin syar'i. Nah, masing-masing punya adab. Ini ringkas betul ya kawan. Ya, wa illa di sana para ulama di dalam kitab-kitab ilmu misalnya, kitab-kitab usul, mereka membahas adabnya mufti, bagaimana adabnya mustafti. Sebagaimana dalam kitab mustalah juga dibahas yang demikian. Para ulama mereka mengarang kitab-kitab khusus tentang adabnya syekh was sami', adabnya syekh, adabnya pendengar. Nah, Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala juga demikian beliau jelaskan di dalam syarahnya, syarah Muhadzab, muqaddimah, adab mufti dan mustafti. Syurutul fatwa, syarat-syarat bolehnya berfatwa. Yushtaratu li jawazil fatwa syurutun minha. Bolehnya berfatwa ada beberapa syarat. Nah, pertama, ayakunal mufti 'arifan bil hukmi. Seorang mufti mengetahui hukum yaqinan, secara meyakinkan. Ya, au dhannan rajihan, atau dhan yang rajih. Dengan apa? Dengan dalil tentunya, ya kan? Wa illa wajaba alaihi tawaqquf. Kalau tidak, tawakuf, jangan berfatwa. Ini masalah fatwa ya ikhwan, bukan masalah yang ringan. Kan ditanya kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingat kejadian ketika seseorang yang dalam kondisi perjalanan, dia dalam keadaan sakit, bertanya untuk tayamum. Ternyata mereka menjawab, oh kami tidak mendapati bahwa kamu ini boleh bertayamum. Tak boleh, harus menggunakan air. Maka dia pun memakai air, mati. Nah, akhirnya khabar ini sampai kepada Nabi SAW. Dengan marah beliau menyatakan, qatalahumullah. Mereka telah membunuhnya. Semoga Allah memerangi mereka. Ala sa'alu idza lam ya'lamu fa innama shifa'ul 'ayyi su'al. Kenapa mereka tidak bertanya kalau mereka jahil? Ya. Sesungguhnya obat dari penyakit itu adalah bertanya. Nah, jangan asal beri jawaban begitu. Nah, apa hukum merokok di bulan Ramadan? Tidak apa-apa. Nah, kenapa? Ya,
Mana dalilnya? Ya. Mana dalilnya hukum merokok? Apa dalilnya? Wah, itu bukan makan, bukan minum. Hah? 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 Merokok itu apa? Iya, tapi membatalkan puasa apa enggak? Hah? Ya haram. Nah. Tapi apakah setiap haram batalkan puasa? Kan tidak. Orang menggibah, saya batalkan puasa. Mahmud. Kalau ada yang bertanya apa hukumnya rokok, batalkan puasa ya Ustaz. Kif? Ya di siang hari ya. Siang hari. Nah. Membatalkan puasa apa enggak? Ini salah satu syarat fatwa itu harus mengerti soal. Pertanyaan jangan ke kiri. Jawabannya ke kanan. Al-hukmu ala syai' far'un an tasawwuri. Ayo. Syurb ya akhi. Minum. Itu namanya minum. Tashrab ad-dukhan. Ya. Jadi kalau antum nelan asap, minum itu namanya. Misalnya ada asap ini. Batal puasa antum. Iya. Lihat asapnya. Gitu. Beda kalau sesuatu yang sulit dihindari. Bau gitu. Tak bisa. Bukan. Itu namanya syamur raihah. Ya. Baik. Jadi harus mengetahui hukumnya secara yakin atau dhan. Ayatasawwara su'ala. Nah, ini syarat yang kedua. Tasawwur. Ayatasawwara su'ala tasawwuran tamman. Dia bisa menggambarkan soal itu dengan penggambaran yang sempurna. Ya. Al-hukmu ala syai' far'un an tasawwuri. Untuk menghukumi sesuatu itu cabang dari penggambaran dia terhadap hukum itu. Kalau penggambarannya benar, insyaallah hukumnya benar. Penggambarannya keliru, hukumnya ya keliru. Nah, liyatamakkana minal hukmi alaih, sehingga memungkinkan dia untuk menghukumi. Fa innal hukma ala syai' far'un an tasawwuri. Karena sungguhnya menghukumi sesuatu itu cabang dari penggambarannya. Yakni ketika antum sudah menjawab pertanyaan, berarti antum sudah ada penggambaran pada antum, begitu loh. Ya. Kalau antum sudah jawab pertanyaan itu, berarti antum sudah tergambar pada antum sesuatu. Kalau tergambarnya itu benar, insyaallah ta'ala jawabannya betul. Ya. Tapi kalau penggambarannya keliru, maka keliru pula jawabannya. Oleh karena itu seorang mustafti penting bagi dia untuk betul-betul menjelaskan secara detail kondisinya. Nah, kita baru-baru kemarin, waktu di Bontang ada, alhamdulillah kita berhasil telepon Syekh Ubaid Al-Jabiri.
Beliau memberi nasihat. Kemudian dalam pertanyaan itu kita sempat bertanya tentang hukum memasang bendera ya, pada saat Agustusan gitu. Apa hukumnya? Kata beliau, ini sesuatu yang sifatnya duniawiyah, tidak ada hubungannya dengan masalah ibadah. Adkhul fil masail at-ta'budiyah. Mungkin kita berpikir, mungkin Syekh salah tasawur ya kan, anak tambah lagi. Tapi Syekh, sebagian orang menganggap sesuatu terhadap bendera itu. Ya. Mereka menganggap bahwa pada merah dan putih itu ada apa ya kawan? Ada kekuatannya, ada apa? Sejenis dari pembelaan terhadap negara. Gitu. Tapi tetap beliau mengatakan, la, ma'adhunnu hadha. Innama hadha ramzun lidaulah. Tapi bendera itu hanya sekedar rumus bagi daulah, lambang untuk negara. Ya. Sehingga terkadang dalam biasanya kalau upacara-upacara apa itu ya kawan, 17-an itu ya, paskibraka apa? Ya. Paskibraka namanya. Itu kan terpilih itu orang pembawa benderanya ya. Gak boleh sembarang. Kata orang kalau jatuh apa? Tembak ya. Enggak, wallahu alam. Ya, ini ancaman mungkin. Tapi yang namanya bendera kan merupakan lambang bagi doa. Bukan sesuatu yang diyakini pada bendera itu. Tapi karena kalau menjatuhkan bendera itu sama dengan merendahkan negara, begitu. Ya, sehingga itu jadi rams bagi daulah. Wallahu a'lam. Sehingga kata beliau tidak mengapa. Ya. Sang bendera, alhamdulillah. Zalat iskal. Ya kan? Enak kalau seperti itu. Bahkan terkadang sebagian tempat dagat, curigai kalau tidak masang bendera ya. Ahyanan yattahimun bil irhab, teroris, orang enggak senang negara atau seterusnya. Nah, ya. فإذا أشكل عليه معنى كلام المستفتي سأله عنه. هذا أيضا يا أخوان، لو كان عندكم أسئلة مثلا، أسئلة مهمة تجمعون، لأن الأخوة سيعملون شهريا الاتصال بالمشايخ إن شاء الله mudah-mudahan tiap bulan. Karena setiap kebontang bisa telepon Syekh. Jadi kalau ada pertanyaan penting masalah manhaj, termasuk juga kemarin tentang menukilkan perkataan hizbi, ya kan terkadang para masyayikh Syekh Shalih Fauzan menukil perkataan Sayyid Qutb fi Dalil Quran, sampai ada yang mencekal untuk tidak disebarkan kitab Syekh Shalih ini. Bukan apa-apa Syekh Shalih Fauzan. Kok kita yang ngatur Syekh gitu loh. Siapa anta Syekh Shalih Fauzan, ente melarang kitabnya? Nah, beliau lajnah dari lajnah daimah. Hanya dengan alasan karena menukil perkataan Sayyid Qutb. Kata beliau tidak mengapa, tidak ada masalah. Menukil perkataan hizbi, menukil perkataan mubtadi' apabila perkataan itu benar.
Ya. Ada faedah yang bisa diambil di situ. Dalam keadaan mungkin tidak ada yang lain yang mengucapkan perkataan seperti itu. Tapi kalau ada yang lain lebih afdal dari yang lain tentunya. Sebab al-hikmah dhalatul mu'min. Hikmah itu barang hilangnya kaum mukminin. Aina wajadah fahuwa ahqqu biha. Di mana dia mendapatkan, dia lebih berhak untuk mengambil. Nah, dari sini tidak ada iskal kalau kemudian para ulama terkadang menukil kalam al-mubtadi'ah kitab mereka. Cuman yang terpenting juga dalam masalah ini, ikhwan, bedakan antara ulama yang menukil dengan kita misalnya. Ya. Atau seorang tertentu nukil. Ya, sementara kita tentunya dari sisi ilmu sungguh-sungguh sangat kurang gitu loh. Untuk membaca kitab mereka, ya kita tidak bisa memilah-milah. Membaca kitab itu akan menimbulkan fikrah. Nah, baca akan menimbulkan fikrah. Nah, ya. Dan juga mungkin dalam hal muhadarah, ya, atau keseringan di dalam menyampaikan perkataan ahlul bid'ah, ini juga akan memberikan tasyhir, akan memasyurkan ahlul bid'ah tersebut. Ya. Nah, hanya saja kita tanyakan tentang mereka para ulama yang menukil, tidak ada masalah. Nah, فإذا أشكل عليه معنى كلام المستفتي سأله عنه. Kalau ada iskal, ya, kalau ada problem tentang makna perkataan si penanya, ya boleh bagi mufti untuk bertanya, apa maksudnya perkataanmu ini misalnya. Paham ya, ikhwan? Ya. Wa in kana yahtaju ila tafsil istafsalahu. Kalau membutuhkan perincian, maka dia minta untuk dirinci. Ya. Maka diminta untuk dirinci. Nah. Au dzakara at-tafsila fil jawab. Atau dia menyebutkan perinciannya dalam jawabannya. Fa idza su'ila an imrin. Kalau misalnya dia ditanya tentang seseorang, halaka an bintin wa akh wa am. Nah. Halaka halik an bintin wa akh wa am syiqiq. Berapa bint? Tidak. Sudah belajar. Akh, am syiqiq. Halaka halik an bint wa akh wa am syiqiq. Lupa. Aina ashabul faraid? Siapa yang sudah belajar? Abdul Majid. Halaka halik an bint wa akh wa am syiqiq. Bint nis. Apa? Dia sudah baca. Ya ini. Butuh nanya dulu kan. Kalau seorang mufti, apa maksudnya? Fillah. Fillah yang ente maksud. Kalau fillah la yadkhul fil warathah. Atau al-mu'tabar. Yani fit ta'akhi. Ente hanya menganggap dia sebagai saudara. Padahal sepupu mungkin ya. Atau li atau li ab. Atau syaqiq. Iya kan? Kalau dia syaqiq, wadih. Masalah. Fal'am mahjub, ya kan? Tapi kalau dia li فهي بمنزلة الإناث في ذلك مدلية بالأم
maka am lebih tinggi. Fal am hajaba al-ukhuwah li Paham? Jadi kalau mau sempurna paham kitab ini harus belajar faraid di sini. Nah. Fal yas'al 'anil akh hal huwa li aw la. Tanya dulu. Akhnya itu dari Allah, yakni saudara seibu apa sekandung. Yakni atau bukan saudara seibu, sebapak atau sekandung. Ayu fassilu fil jawab, ataukah dia mentafsil dalam jawabannya. Fa in kana li fala syai'alah. Kalau dia saudara seibu, maka dia tidak dapat sama sekali. Ya, kenapa? Karena sudah ditutupi oleh pamannya yang mendapatkan ta'sib. Fala syai'alahu wal baqi ba'da fardil binti lil 'am. Sisanya setelah bagian anak perempuan maka untuk pamannya. Wa in kana li ghairi fal baqi ba'da fardil binti lahu wala syai'il 'am. Kalau ternyata akhnya akh syaqiq atau akh li ab, ya, maka sisanya setelah diberikan bagian anak perempuan kepada saudaranya, pada ukhuwah, ya, dan tidak ada sesuatu bagi lil'am. Nah, apa syairnya ikhwan? Masih ingat? Bunuwatun, ubuwatun, ukhuwatun, umumatun, wadul wala tatimma. Hasan. Ayyakuna hadi al-bal. Yang ketiga, tenang itu mufti. Ya. Hadi al-bal. Keadaannya itu hadi, tenang. Sehingga orang bertanya, Masya Allah, dengan enaknya dia menjelaskan. Kada ya akhi, kada. Liyatamakkana min tasawwuril mas'alah. Agar dia mampu untuk menggambarkan permasalahan itu. Wa tatbiqiha 'alal adillati syar'iyyah. Dan menerapkannya berdasarkan dalil-dalil yang syar'i. Fala yufti halan syighali fikri. Jangan dia berfatwa ketika pikirannya sibuk. Tersibukkan. Bighadabin, dengan marah misalnya. Oh hammin atau duka, lara. Au malal atau bosan, au ghairiha. Selainnya. Ya, sedang sibuk. Pusing. Keringatan terus. Banyak pikiran. Datang-datang orang mesti menjawab. Ya. Nah, ada seorang mustafti bertanya dalam keadaan dia bingung mikir kan. Nah, pusing pikiran. Aduh, di rumah kayak apa? Datang mustafti. Ya Ustaz, apa hukumnya menikah? Saya punya saudara perempuan. Gimana hukum? Boleh. Waduh, bahaya. Boleh. Pulang. Wah, enak ini. Orang mustafti pulang karena saudara sendiri dijikain. Nah, la haula wala quwwata. Nah, ini pentingnya ikhwan, lihat juga keadaan mufti. Antum harus lihat, mau bertanya orang kayak gini sibuk, atau lagi capek. Nah, kayak gini nggak boleh ditanya ini.
sibuk. Naam. Hakim. Wa yushtarat li wujubil fatwa syurutun minha. Juga disyaratkan wajibnya berfatwa. Nah, ini wajib berfatwa. Ada beberapa syarat. Jadi tadi bolehnya fatwa atau tidak. Nah sekarang wajibnya fatwa atau tidak. Pertama, wuqu'ul hadithati al-mas'ulu anha. Terjadinya kejadian yang ditanyakan. Sudah terjadi. Ya. Nah, kalau memang sudah terjadi kejadian itu, barulah mufti memberi jawaban. Fa'in lam takun waqi'atan lam tajibil fatwa li'adamid darurah. Ya. Kalau ternyata belum terjadi, tidak wajib berfatwa. Karena bukan perkara yang darurah. Nah. Ya. Gimana ya Ustaz hukumnya? Kalau Ka'bah diambil oleh Amerika. Ya. Tiba-tiba di malam hari Amerika punya pesawat canggih, berhasil menarik Ka'bah, dimasukkan ke atas pesawat kapal induknya. Nah, kita menghadap kemana? Sholatnya. Ka'bahnya ada di kapal induk. Apakah sholat di kapal induk? Menghadap kapal induk? Oke. Apa jawaban kita? Cek. Pulang. Nah. Belum terjadi lagi kamu sudah bertanya. Illa ayyakuna qasdus sa'il at-ta'alluma. Kecuali kalau maksudnya si penanya ini belajar. Kan tidak apa-apa. Fa innahu la yajuzu katmul ilm. Maka tidak boleh menyembunyikan ilmu. Ya, bal yujibu anhu mata su'ila bi kulli hal. Namun dia menjawab kapan ditanya. Dalam keadaan apapun. Nah. Ya. Dia menjawabnya. Kejadian Ambon. Bagaimana kalau yang seperti ini terjadi? Bagaimana yang seperti ini terjadi? Diperkirakan akan terjadi kejadian seperti ini. Apa tindakan kita? Nah, bagi yang tahu, hendaklah memberi jawaban. Mungkin dia mengetahui ada fatwa dari masyayikh. Nah, dan seterusnya. Yang kedua, alla ya'lama min halis sa'il anna qasdahu at-ta'annud atau tatabbu'ur rukhas. Bahwa dia tidak mengetahui keadaan si penanya bahwa maksudnya itu ta'annud, mau takalluf, mau berlebih-lebihan. Ya, seperti yang tadi itu. Gimana ya kalau Ka'bah itu sudah hilang ya, kita menghadap kemana ya? Nah, tidak perlu. Maksud dia bertanya ta'annud. Nah, au tatabur rukhas, atau cari-cari yang ringan. Ya, mencari-cari yang ringan. Nah, apa hukumnya nikah mut'ah? Terus haram. Tapi kan ada perselisihan kan? Ya memang ada perselisihan. Nah, tapi ini yang rajih. Tapi kan ada sahabat yang membolehkan. Sehingga tergambarkan perselisihan ini seperti perselisihan bangun dari ruku. Sedekap apa tidak sedekap? Ya beda. Nah, dalam hal khafa'ul adillah wa wuduhu, ya, sesuatu yang tidak dilakukan tentang haramnya nikah mut'ah,
Tapi orang bertanya dalam rangka tatabu'ur rukhas, cari-cari yang ringan-ringan. Ini juga perhatikan orang yang seperti ini. Nah, au darbi ara'il ulama ba'dhuha bi ba'dhin, atau ingin membenturkan fatwa para ulama sebagiannya dengan sebagian yang lain. Ya. Ya Syekh, ma hukmu kada? Sudah jawab, hada la yajuz, hada haram. Ya Syekh, lakin Syekh fulan yaqul kada. Oh, mau dikasih palu ini orang kayak gini. Nah, ya Ustaz, apa hukumnya kayak gini ini? Tapi anak kemarin duduk di majelis Ustaz si fulan menjelaskan kayak gini ini. Gak punya adab ini orang. Membenturkan ya antara ulama yang satu dengan ulama yang lain. Ini bukan adab. Kalau ada seperti ini, usir atau nasihati. Nah, tapi anak dengar di kasetnya Ustaz Fulan bilang begini-gini. Ya, apa urusanmu? Ya. Seorang menjawab berdasarkan apa yang sampai kepada dia dari ilmu. Nah, tapi kalau maksudnya adalah darb al-ara, ini tidak sepantasnya. Ya. Melaporkan fatwa syekh ke syekh yang lain. Ya. Nah, Syekh Abdul Muhsin, Syekh Rabi' yaqul kada wa kada wa kada. Atau Syekh Fulan seperti itu. Anda mengingat dulu kejadian di majelis Syekh Muqbil rahimahullah. Waktu itu Syekh menjelaskan tentang dalalat Yusuf Al-Qaradawi. Nah, ya. Lalu dengan kesesatan-kesesatan yang banyak. Nah, ya. Beliau tidak mengkafirkan Yusuf Al-Qaradawi. Beliau tidak mengkafirkan. Ada orang yang kurang adab, berdiri. Ya Syekh, lakin Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin yukafiruh. Syekh jelis. Berdiri lagi. Ya Syekh, ana sami'tu syarit Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin yukafiruh. Ngamuk Syekh. Jelis. Duduk. Merah wajah Syekh. Gaya-gaya kayak gini. Tidak membenturkan. Ya. Imma antum bertanya kepada Syekh. Ya, misalnya Syekh, ma hukmur rajih fi kada? Apa hukumnya dalam permasalahan ini? Apakah ada khilaf ataukah ada pendapat yang lain? Jangan sebut nama orang. Jangan sebut nama Syekh. Ya. Nah, itu adab. Au ghairu dzalik minal maqasidis sayyi'ah, atau yang lainnya dari maksud-maksud yang jelek. Ya. Fa in 'alima dzalika min halis sa'il lam tajibil fatwa. Kalau dia mengetahui yang demikian itu dari keadaan si penanya, maka tidak wajib fatwa. Nah, ya, anak kemarin ketika nelpon Syekh Ubaid, ya maklumlah, kita orang nggak dikenal. Ini nanya, nah, saya bilang ini kumpul ikhwan ahlus sunnah, mereka mengharapkan mendengarkan nasihat antum. Mana anta? Ana Abu Karimah sekali. Siap mendengarkan Syekh. Ini mereka berkumpul untuk daurah. Daurah siapa yang mendirikan? Ya, ikhwan. Para asatidzah Indonesia. Apa ada doktor yang mengisi? Ya, Syekh Ma'indana doktor.
Ma indakum doktor Nur Hidayah. Doktor Nur Hidayah. Karena jadi kaget. Nur Hidayah mana? Nur Hidayah. Khirrijul jami'ah. Keluaran jami'ah. Ya Syekh, hizbiyah Nabi bilang. La namshi ma'ahu, la nurid. Ma'ahu ma'ana. La ya Syekh, kata dia. khirrijul jami'ah. طيب هل كل من يتخرج من الجامعة يكون سلفي؟ هو سلفي يا شيخ؟ اي نعم هو سلفي. كيف تعرف أنه سلفي؟ هو خريج الجامعة أخي. كل من يتخرج بالجامعة إذا رجل إندونيسيا يكون سلفي؟ لا لا لا. Allah yuqallibul qulub. Oh ini ngetes ini. Nah, jangan sampai mungkin kita ingin menabrakkan ya. Atau mungkin kita punya maksud yang jelek. Nah, baru setelah itu beliau beri kesempatan. Nah, yang ketiga, alla yatarattab 'ala al-fatwa ma huwa aktsaru minha dararan. Ya. Bahwa tidak yatarattabu 'ala al-fatwa. Tidak menghasilkan dari fatwa itu ma huwa aktsaru minha dararan, yang lebih mendatangkan kemudaratan yang lebih besar. Fa in tarattaba 'alaiha dzalik wajaba al-imsaku anha. Kalau ternyata menghasilkan kemudaratan, maka wajib menahan diri darinya. Daf'an li asyaddil mafsadatain bi akhaffihima. Karena menolak ya mafsadah yang lebih besar daripada yang ringan. Nah, ya. Jadi hati-hati, lihat keadaan. Jangan sampai dengan fatwa itu justru menimbulkan kemudaratan yang lebih besar. Nah, lihat keadaan kondisi orangnya. Kalau orangnya itu sahibul ma'asi, kemudian kehidupan kemaksiatan, maka dia datang untuk bertanya, gimana? Apakah dengan perbuatan saya ini kafir? Oh tidak kafir itu. Ya, Allah itu Maha Pengampun. Seorang ahlu tauhid kalau dia muwahhid, walaupun dia berzina, walaupun dia mencuri, walaupun merampok, walaupun. Oh begitu ya? Iya. Tidak apa-apa itu. Selama tauhidnya tidak batal. Oh jadi cukup itu saja yang dijaga. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah, membuka pintu dia akan semakin senang dengan perbuatan maksiatnya. Tentunya tidak demikian. Ambil pada tarhib. Ya, memberikan ancaman kepada dia akan dahsyatnya neraka, ngerinya neraka. Nah, wa likulli maqamin maqal. Ma yalzamul mustafti, apa yang harus dilakukan oleh yang bertanya. Yalzamul mustafti amran. Harus bagi seorang bertanya itu dua perkara. Al-awwal ayurida bistifta'ihi al-haqqa wal 'amala bihi. Dia menghendaki dari pertanyaannya itu, meminta fatwanya itu al-haq dan mengamalkannya. La tatabbu ar-rukhas, bukan dalam rangka untuk mencari-cari yang ringan-ringan.
wa ifhamal mufti, ataukah mendesak si mufti, ingin menyudutkan si mufti begitu. Wa ghairu dzalik minal maqasidis sayyi'ah, dan yang lainnya dari maksud-maksud yang buruk. Asan yang kedua, alla yastafti, jangan dia bertanya illa man ya'lam, kecuali kepada orang yang dia ketahui, au yaghlibu ala dhanni, atau kemungkinan besar dia mengetahui annahu ahlun lil fatwa, bahwa dia ini orang yang memiliki kemampuan untuk berfatwa. Wa yanbaghi ay yakhtara awthaqal muftin, sepantasnya lah dia untuk memilih mufti yang paling terpercaya ilman wa wara'an, dari sisi ilmunya, wara'nya. Wa qila yajibu dzalik, bahkan ada yang mengatakan itu wajib. Walhamdulillah, dengan demikian kita telah menyelesaikan babul mufti wal mustafti. Insyaallah la'alla ghadan wal yawmul akhir li hadzal kitab fa nakhtum insyaallah. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta